Momentumnya lagi bagus disiapin sama Presiden Prabowo ya. Ya mungkin presiden terdahulu mempersiapkan infrastrukturnya lah. Kita banyak yang tahan napas, tahan kencang ikat pinggang. Sekarang infrastruktur udah jadi, lari kebut lah bersama Presiden Prabowo. Dan kalau kita nggak bisa manfaatin momentum ini, kalau masih banyak kepala daerah yang blow on gitu ya, malah menghambat pembangunan ekonomi. Sorry banget nih. Ya kita sama-sama rugi gitu loh. Jadi ya udahlah, kita masuk ke era baru dengan gaya baru. Mau pengen Indonesia GDP 8%, kita harus ngalahin Vietnam udah 7% lebih. Ya mau nggak mau dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir, dari daerah sampai pusat ya harus kompak maju dan harus gerak cepat, wajib. Nah, ini menarik dari kacamata investor ya. Transparansi pengelolaan keuangan negara itu seberapa besar bagi investor ya? Berarti dia transparan atau justru malah ini mengganggu atau seperti apa nih? Ini kan lagi didorong nih Pak Purbaya dengan ngomong 200 triliun di BI ditarik untuk Himbara, kemudian yang daerah. Ini kan bagian dari edukasi masyarakat bahwa kalian tuh harus ngawasi juga nih. Keuangannya pembayar pajak ini kan harus tahu di mana. Gimana nih kira-kira dari kacamata investor? Ya, ini jadi kalau banyak orang yang bilang ini wah Indonesia tambah rusuh nih, pejabatnya kan gitu kan, gesek-gesekan. Betul. Itu sisinya pasti digituin. Betul. Tapi kita lihat dari sisi positifnya. Tadi ya saling check and balances. Ini mendorong akuntabilitas, semuanya jadi lebih akuntabel. Kepala daerah mengkoreksi timnya, sekdanya, kepala dinasnya, Menkyu atau menteri yang lain lebih lagi kuat ke bawah ya. Contoh misalnya ke bea cukainya, ke dirjen pajaknya. Ya ini teman-teman mungkin bisa artikan ada konflik. Enggak. Kita harus lihat ini sebagai arah yang baik. Transparansi, saling cek satu sama lain. Dan memang arahnya sekarang makin transparan. Gue sebel banget contoh di Menkyu di era yang sebelumnya. Sempat APBN kita itu hilang di bulan Januari. Sampai detik ini pun nggak ada tuh di website Menkyu.